Bismillahirrahmanirrahim. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس البغرة حمارا بعض الملوك إليه أهدى وينصب على البطن الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية ورباتت الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وأن كان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويكسر الخطب الجمعية ويتألف على الشرف ويكرم الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اطراد في الحلمة البيانية وبلغ داعن الإملاء في فدافد الإضاخ منتهى بسم الله الرحمن الرحيم. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini menerangkan tentang adabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin waktu subuh-subuh subuh-subuh dulu saya sedikit menyinggung tentang profilnya Kanjeng Nabi karena ini tadi mendadak, karena dikasih tahunya tadi mendadak. Ya saya sengaja samakan temanya dengan yang kemarin. Insyaallah berkaitan dan kita selalu mengambil pelajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena sekarang itu yang tidak ada dari Kanjeng Nabi itu sosok akhlaknya. Jadi kita itu sering meniru Kanjeng Nabi itu dalam segi hukum kadang, tapi akhlaknya tidak. Nah ini sedikit disinggung oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nanti saya uraikan satu persatu. Kalau Bapak dan Ibu nanti ada pertanyaan silahkan langsung acung tangan atau langsung bengok enggak apa-apa. Langsung teriak enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai aja sama saya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syadidal haya, orang paling pemalu. Sahabat paling pemalu itu namanya Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Rasulullah. Khalifah itu artinya pengganti, Pak. Pengganti dari kepemimpinan Rasulullah. Nomor 3 namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi malunya Utsman bin Affan itu masih malu Rasulullah. Malunya bukan dalam berarti terus orangnya maluan terus enggak mau keluar, bukan gitu. Malu itu dalam arti malu bila tidak melaksanakan perintah Allah atau bila dia bermaksiat kepada Allah. Dia malu, Pak. Kalau kita kan enggak malu, Pak. Kita itu sadar, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita sadar, kita dilihat oleh Allah kita sedang mencuri atau kita sedang berjudi atau sedang berzina. Kita sadar dilihat oleh Allah. Tapi kita tidak malu. Makanya kemudian al-haya'u minal iman. Orang kalau memiliki malu berarti dalam dirinya itu penuh dengan iman. Maksudnya apa? Malu kepada Allah kalau kita melakukan maksiat atau kalau kita tidak taat kepada Allah. Itu yang namanya al-haya, malu. Dan Rasulullah ini paling malu, Pak. Paling malu. Selain paling malu, syadidat tawadhu. Rasulullah itu orang yang paling tawadhu. Tawadhu itu lawannya takabur. Tawadhu itu apa? Selalu merasa rendah di hadapan seluruh manusia. Itu namanya tawadhu, Pak. Tawadhu maksudnya gimana? Selama dia memiliki banyak ilmu, selama dia memiliki banyak harta, selama dia memiliki banyak keahlian, tapi di depan orang dia selalu merasa dirinya paling rendah. Itu yang namanya tawadhu, Pak. Tidak pernah merasa sedikit pun berada unggul di depan orang lain. Baik itu ketampanan, baik itu kekayaan, kecerdasan dan yang lain-lain. Rasulullah niku, Pak. Rasulullah itu setiap hari meskipun beliau itu dicap oleh Allah sebagai Sayyidul Mursalin, Sayyidul Muhibbin ya.
pimpinan para rasul, pimpinan para anbiya, pimpinan para muttaqin dan yang lain-lain. Tapi setiap hari itu Rasulullah saking tawaduknya baca istighfar itu 70 kali, Pak. Minimal 70 kali. Bapak berapa kali Pak sehari? Istighfar aja. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ingat ya Pak ya, bacaannya bukan hayu. Yang benar itu astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa? Karena ini dinaatkan kepada man'utnya. Man'utnya itu astagfirullah. Kalau ha maka sifatnya dibaca nasab juga. Kalau dalam ilmu nahwu seperti itu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, ini sanad saya mengikuti guru besar saya Syekhina Maimun Zubair Sarang. Itu beliau seperti itu. Yang benar bukan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, ini dibaca oleh Rasulullah setiap harinya 70 kali, Pak. Itu Rasulullah yang tidak memiliki dosa. Kenapa? Saking tawadunya Rasulullah itu. Tapi kita, Pak, sehari baca istighfar berapa kali? Sehari baca sholat berapa kali? Mungkin maksiat kita sama istighfar kita itu lebih banyak maksiat kita daripada istighfar kita. Tapi Rasulullah seperti itu, saking tawadunya. Makanya ada kata-kata seperti ini, man tawadu'a rafa'ahullah. Wa man takabara wada'ahullah. Barang siapa yang dia tawaduk, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya. Dan barang siapa yang dia takabur, sombong dan yang lain-lain, maka dia akan direndahkan oleh Allah jabatannya. Pernah dengar istilah takabur atau sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Menyombongi orang yang sudah sombong itu tidak berdosa, malah sedekah. Tapi ingat juga, tawaduk kepada orang yang tawaduk itu lebih dari sekedar sedekah, Pak. Ada orang tawaduk, bapak lebih sopan lagi kepada dia. Seperti itulah kadar kita mendapatkan pahala. Jadi seperti itu. Orang yang tawaduk kepada orang yang tawaduk, artinya tawaduk kepada orang yang tawaduk itu banyak sekali sedekahnya. Tapi orang yang tawaduk kepada orang yang sombong itu dosanya double-double, Pak. Apalagi sampai tunduk kepada pemimpin yang zalim itu, kalau kita tunduk ke beliau, Pak, sepertiga dari iman kita hilang, Pak. Hati-hati, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi seperti itu. Nah, ini akhlaknya Kanjeng Nabi. Tawadhu. Bukan cuma tawadhu, bentuknya tawadhu gimana? Yaksifuna lahu. Yaksifuna lahu itu Kanjeng Nabi itu kalau beliau sandalnya pedot, sandalnya putus. Sandalnya putus itu beliau dondomi sendiri, Pak. Dondomi itu apa ya? Apa? Jahit. Rasulullah itu menjahit sendiri, Pak. Sandalnya, Pak. Na'lu Rasulillah itu ada dua tambalan, Pak. Bahkan bukan cuman sendalnya, tapi juga bajunya. Baju Rasulullah itu sering ada tambalannya, Pak. Sering ada jahitannya. Sebenarnya kalau Rasulullah minta sama sahabat, itu bisa aja dikasih yang lebih baik, Pak. Tapi Rasulullah tidak minta. Saking hebatnya Rasulullah. Kenapa? Karena saya tidak mau kalau dengan menggunakan dengan busana-busana yang mewah, kemudian saya lalai terhadap Allah. Beliau tidak mau, Pak. Wa yarqa'u thawbahu, ketika ada bajunya yang sobek, dijahit sendiri, Pak. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang, Pak. Sedikit-sedikit minta bantuan sama orang lain atau cari hal-hal yang praktis. Sekarang tinggal bayar beres kok, kenapa kita tidak? Makanya kalau ada bahasa kiai yang bilang seperti ini, kalau ada ulama, kalau ada kiai, ada tokoh yang selalu minta dilayani, itu bukan mengikuti Nabi tapi mengikuti Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu selalu minta dilayani. Kalau Nabi enggak, Pak. Kanjeng Nabi itu satu, yaksifun alahu, kalau sandalnya itu putus ditambal sendiri. Kanjeng Nabi itu kalau bajunya sobek ditambal sendiri, disulam sendiri. Nah, satu lagi, wayahlubu syatahu, kalau Kanjeng Nabi pengen minum, itu beliau ngepoh sendiri, ngepoh air susu. Ngepoh itu meres ya, Pak ya. Meres air susu dari kambing. Wayahlubu syatahu. Sebenarnya Nabi itu bisa merintah istrinya,
bisa merintah anaknya, atau bisa merintah sahabatnya, tapi Nabi nggak mau, Pak. Ini ngajari umatnya, Pak. Sayyidul Mursalin loh, Pak. Pimpinan para nabi loh. Ngepoh atau meres susu sendiri beliau. Kalau minum, beliau itu meres susu kambing itu sendiri. Hebatnya Kanjeng Nabi seperti ini, tawaduknya, Pak. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah, dan kemudian beliau itu melayani keluarganya dengan pelayanan yang mengasyikkan. Kanjeng Nabi itu tidak pernah diprotes, Pak. Saya itu kemarin itu disamperin sama Ustadz Zuhri, dikasih tahu, dikasih teguran bahwa kalau ngimamin itu gini, tajwidnya ini, nanti jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kemudian dikasih tahu doanya harus kenceng, terus wiridnya harus ini. Dikasih tahu sama Ustaz Juri seperti itu. Saya jadi teringat Rasulullah, Pak. Rasulullah itu kalau ngimamin sampai beliau wafat, dari beliau awal menjadi nabi sampai wafat, enggak pernah yang namanya diprotes, Pak. Saya baru berapa bulan udah dapat kritikan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu bisa memposisikan diri, melihat umatnya, melihat makmumnya waktu itu butuh apa. Bukan cuma itu, Pak. Kanjeng Nabi setiap hari itu survei, Pak. Surveinya gimana? Kanjeng Nabi itu setiap hari keluar dari rumah, nyari teman-temannya di tetangga-tetangga, tanya, Pak, kamu punya beras atau enggak? Kalau enggak punya, ini saya kasih. Kesini lagi, kamu punya makanan atau enggak? Kamu punya kurma atau enggak? Saya kasih. Kamu butuh apa? Oh, kamu lagi bertengkar sama istrimu, ini saya damaikan. Oh, kamu lagi butuh uang, saya kasih. Oh, kamu lagi butuh air, saya kasih. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Setiap hari survei kepada sahabat-sahabatnya, menanyai, Pak. Nanyai apa? Nanyai teman-temannya, kamu butuh apa? Kamu lagi ada masalah apa? Kamu lagi ada urusan rumah tangga apa? Ditanyai, kemudian diberi solusi. Baik itu berupa makanan atau berupa nasihat. Itu setiap hari, Pak. Berapa orang yang mau bercerai, kemudian disatukan lagi oleh Rasulullah. Berapa orang sahabat yang mau meninggal, tapi kemudian dikasih makanan oleh Rasulullah. Itu berkali-kali, Pak. Sekarang kita gimana, Pak? Mikirin diri sendiri aja belum selesai. Ya, Pak ya. Kadang sehari nggak bisa makan, kadang 2 hari nggak bisa makan. Itu Rasulullah itu, Pak. Bahkan satu ketika di perang Khandaq, Rasulullah itu pernah tidak makan 2 hari sampai 3 hari, sampai perutnya diganjel dengan batu. Kenapa? Karena waktu itu engke-engkean itu apa ya bahasa Indonesianya? Pamer-pameran sama orang-orang miskin. Orang-orang miskin datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya belum makan seharian." Rasulullah sambil buka perutnya, "Lah saya malah 2 hari ini buktinya ada batu di perut saya." Tujuannya apa? Batu ini dibuat ganjal supaya Rasulullah ini tidak lapar. Tapi itu tujuan dari Rasulullah, menghibur masyarakat yang miskin, Pak. Ini nanti dijelaskan. Wa yuhibbul fuqara awal masakin. Rasulullah itu paling demen kumpul sama orang-orang fakir dan miskin, Pak. Mungkin kalau seumpama Rasulullah masih hidup di zaman kita, mungkin suka kumpul sama saya karena saya tuh miskin, Pak. Saya miskin, tapi bukan miskin ini, bukan dalam arti fakir, bukan, beda. Fakir sama miskin itu beda, Pak. Kalau fakir itu orang yang selalu butuh. Kalau miskin itu orang yang sudah memiliki tapi dia tidak terlalu berharap. Itu namanya miskin, Mbak. Orang kaya itu apa? Orang kaya itu orang yang tidak membutuhkan apa-apa, orang yang tidak memiliki apa-apa tetapi dia tidak butuh apa-apa. Itu orang kaya, Pak. Saya ulangi lagi. Orang miskin itu bukan berarti terus dia tidak memiliki harta, bukan. Bisa aja dia memiliki harta banyak, tapi dia miskin. Artinya dia memiliki harta banyak, mental miskin. Kayak siapa? Mohon maaf, kayak para koruptor itu, Pak. Duitnya banyak, tapi kalau dia masih butuh uang lain, berarti dia masih miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu orang yang masih butuh terhadap harta, Pak. Kalau orang kaya itu enggak. Meskipun kita tidak memiliki harta, tapi kita tidak butuh harta. Itu namanya orang kaya, Pak. Makanya kemudian Allah disebut Al-Ghani. Ghani itu artinya orang yang kaya. Kaya maksudnya apa? Tidak butuh apa-apa karena Allah tidak butuh makhluk, Allah tidak butuh tempat, tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh harta dan yang lain-lain. Allah tidak butuh, Pak.
Makanya kemudian kalau kita pengen disebut kaya, ya kita harus merasa tidak memiliki apa-apa dan tidak butuh terhadap apa-apa. Makanya saya sebut saya itu miskin, Pak. Bukan karena harta, bukan. Tapi karena itu saya ketamaan dalam diri saya itu masih banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Berarti saya masih miskin. Enggak tahu kalau bapak-bapak di sini udah kaya atau belum, masih miskin. Kanjeng Nabi ini sering berkumpul sama orang-orang miskin yang miskinnya harta, tapi kaya dengan iman. Makanya kalau kita miskin harta jangan disempurnakan, Pak. Maksudnya miskin yang sempurna itu gimana? Udah miskin harta, miskin iman, miskin mental, miskin materi dan yang lain jangan, Pak. Kalau bisa miskin harta enggak apa-apa, miskin tapi kaya akan ilmu atau akan mental ketakwaan, itu lebih baik, Pak, daripada kaya tapi miskin ketakwaan. Nah, Kanjeng Nabi itu sering kumpul sama orang-orang miskin, Pak. Tujuannya apa? Ya menghibur itu. Karena apa? Orang-orang miskin itu rata-rata tidak punya hiburan. Lah gimana mau hiburan? Dia nggak punya uang. Kalau orang-orang kaya enak mau healing ke sana ke sini. Enggak, Pak. Kanjeng Nabi itu selalu mengumpuli mereka. Wa yuhibbul fuqara. Makanya kemudian ada salah satu kaulnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang menyebutkan seperti ini, Pak. Al-faqirus sabir khairun minal ghani syakir. Fakir atau orang yang miskin tapi dia sabar lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wal faqirus syakir khairun minal ghani syakir. Orang fakir yang dia syukur, sangat bersyukur atas kefakirannya. Ya Allah, alhamdulillah engkau kasih aku fakir, keadaan fakir. Saya tidak engkau kasih dalam keadaan kaya. Sehingga saya tidak bisa melakukan perzinahan. Atau saya tidak bisa melakukan maksiat-maksiat yang biasa digunakan oleh orang-orang kaya. Sehingga dia bersyukur atas kefakirannya. Maka dia ini lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Dan kemudian orang yang fakir dan sabar, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik dari semua orang. Orang kalau sudah fakir, kemudian dia bersyukur, kemudian dia sabar, setiap hari dia sabar dan dia bersyukur, derajatnya itu melebihi semua orang, Pak. Kenapa? Karena orang yang sudah bisa dalam keadaan fakir, sabar, kemudian bersyukur, itu pasti wali, Pak. Kalau kita kan enggak ya, Pak ya. Kemarin tuh saya nerangin bahwa ketika kita itu sering mengeluh atau tambah sering mengeluh kepada Allah, ya Allah saya pulang ini, ya Allah saya butuh ini, ya Allah kenapa engkau berikan seperti ini. Kalau tambah banyak mengeluhnya itu tanda lemahnya iman. Hati-hati, Pak. Dikurangi mengeluh itu, Pak. Orang tambah banyak mengeluh itu tanda lemahnya iman. Semakin dikit mengeluh berarti tambah tinggi kadar keimanannya. Hati-hati, Pak. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu rata-rata dikelilingi oleh jin-jin dan setan-setan. Disuruh untuk mengeluh. Saya punya teman seperti itu, Pak. Dia punya masalah hidup dari kecil, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya keluarga. Akhirnya kemudian dia sekarang sudah besar, dia banyak sekali masalah. Dia dikejar-kejar sama orang yang bermasalah sama dia, akhirnya mau bunuh diri, Pak. Bilang sama saya itu gini. Sampai pernah mau bunuh diri, saya nasihatin dia, akhirnya nggak jadi bunuh diri, Pak. Kenapa? Karena sekarang dia udah tidak pernah mengeluh. Dulu dia mengeluh, Pak. Karena mengeluh akhirnya dia dikelilingi sama jin. Kenapa saya tahu? Karena dia cerita sama saya dikelilingi sama makhluk-makhluk yang saya nggak kenal. Akhirnya kemudian saya simpulkan kamu lagi dikelilingi sama jin, sehingga jin itu membisiki kamu, udah jangan percaya sama Allah, kamu keluhanmu gak pernah diturutin sama Allah, bunuh diri aja. Mau bunuh diri, Pak, tapi alhamdulillah gak jadi. Orangnya pernah kesini. Seperti itulah kalau orang fakir yang tidak mau bersyukur. Nah, orang yang fakir itu disukai oleh Kanjeng Nabi. Orang yang miskin itu disukai oleh Kanjeng Nabi. Hakikatnya semuanya kita ini orang yang fakir dan miskin, Pak. Karena apa? Meskipun seumpama kita memiliki barang, memiliki harta, memiliki mobil, tapi kita masih banyak tamaknya. Masih butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Kalau masih butuh yang lain-lain, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang kaya. Karena masih butuh. Kalau kita menemukan orang yang tidak memiliki apa-apa, artinya dalam kondisi hidup yang miskin, tapi dia tidak butuh apa-apa, hakikatnya dia kaya, Pak. Kenapa? Karena
Lihat itu orang-orang Jawa itu, orang-orang Jawa yang ada di persawahan itu. Dia makan sehari cuma 1 piring, kemudian sambil rokokan, sambil ngopi. Dia tidak butuh mobil, ya tidak butuh motor, ya tidak butuh uang, tidak butuh apa. Yang penting saya makan sehari 1 kali sudah cukup. Nah itu orang kaya betul itu Pak. Kenapa? Karena dia sudah tidak membutuhkan yang lain. Nah itu namanya orang yang kaya. Dan Kanjeng Nabi itu sangat menyukai orang-orang fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan Nabi itu sering berkumpul dengan mereka Pak. Kumpul ke majelisnya. Wa ya'udu mardahum, dan kemudian beliau itu selalu mengunjungi para miskin yang sakit. Ada yang sakit disamperin. Wa yusyayyi'u janaizahum, kala ada jenazah dari orang-orang miskin ini disamperin oleh Kanjeng Nabi, dituti Pak, diikuti sampai ke kuburannya. Kenapa? Karena saking pedulinya Nabi Pak. Nabi itu saking pedulinya sama umatnya, saking pedulinya sama umat, beliau itu mengiringi jenazah itu dari awal sampai akhir, sampai ke makbaroh itu Kanjeng Nabi yang doain. Tujuannya apa? Kalau Kanjeng Nabi ini yang doain, malaikat sudah tidak berani ngapa-ngapain. Kenapa? Ya saya didoain sama Kanjeng Nabi, sahabatnya didoain sama Kanjeng Nabi, malaikat Mikael, Mungkar Nakir itu tidak berani macam-macam dengan orang yang sudah didoakan oleh Kanjeng Nabi. Itu seperti itu. Tujuannya Kanjeng Nabi itu seperti itu, nolong umatnya. Sampai diikutin ke makbarah. Bahkan nanti kalau bapak-bapak punya hajat, seumpama ada orang yang keluarganya atau siapa yang meninggal, hari pertama bisa disolatkan dengan sholat Anisul Qabri. Anisul Qabri itu sholat yang fungsinya untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam kuburan, biar bisa selamat sampai hari kiamat. Kita sholatkan, jangan namanya sholat Anisul Qabri. Sholat Anisul Qabri itu dilakukan 4 rakaat. Itu dilakukan syaratnya ketika hari pertama dari orang yang meninggal itu. Kalau sudah 7 hari ya nggak bisa. Kalau 40 hari udah nggak bisa. Kemarin ada yang minta sama saya supaya sholat Anisul Qabri, tapi saya bilang meninggalnya kapan? Sudah 3 bulan lalu. Ya nggak bisa, karena syarat Anisul Qabri itu harus 1 kali. Kanjeng Nabi itu setiap kali beliau itu ke makbaroh mendoakan para sahabatnya, mendoakan para kaumnya. Bapak-bapak pernah atau enggak kepikiran teman yang sudah meninggal di Fatihah sudah sholat pernah atau enggak? Kepikiran bapak ibu yang sudah meninggal dikirimin Fatihah atau didoain pernah atau enggak? Coba Pak, 1 kali 2 kali. Teman-teman kita yang sudah meninggal, kemudian jamaah-jamaah sini yang sudah meninggal, atau orang tua kita, kakek kita yang sudah meninggal, didoakan. Pernah enggak seperti itu Pak? Kanjeng Nabi sampai sekarang itu masih mendoakan Pak. Dari dulu sampai sekarang itu Kanjeng Nabi. Istimewanya Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Wala yahqiru faqiran atqa'ahul faqru wa aswah. Nabi itu tidak pernah meremehkan yang namanya orang-orang fakir. Karena apa? Karena Nabi itu orangnya itu tidak mengikuti adat orang Quraisy. Kalau orang Quraisy itu Pak, Kanjeng Nabi itu pernah gini. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah waktu itu orang-orang Quraisy, pimpinan Quraisy itu baru masuk Islam. Orang Quraisy itu masuk syarat ngasih syarat kepada Kanjeng Nabi. Syaratnya gimana? Mat Muhammad, kata orang kafir, Mat Muhammad, saya itu mau masuk Islam, tapi nanti bedakan antara kubu saya dengan kubu orang-orang fakir. Artinya para sahabat yang sudah masuk Islam duluan disuruh membedakan dengan orang-orang kafir yang waktu itu memiliki pangkat besar di Bani Quraisy. Akhirnya kemudian mereka bilang, bedakan aku dengan mereka. Kemudian ayat turun, Allah menegur Nabi Muhammad, Mat Muhammad, jangan turuti kehendak orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena itu adat Quraisy, bukan adat Islam, bukan ajaran Islam. Kemudian Nabi tidak mau. Kalau kamu mau masuk Islam, ya kumpul sama mereka. Kita tidak ada perbedaan kasta. Nah, inilah yang sekarang kita mulai lihat itu renggang Pak, mulai tidak dipraktekkan. Ada perbedaan ini antara orang pintar dan tidak dibedakan, kumpulnya dibedakan, antara ke orang kaya dan tidak, kadang tidak mau berkumpul. Kamu orang miskin, saya orang kaya, saya orang pintar, sama kamu orang
orang bodoh dan yang lain-lain. Ini tidak ada di zaman Rasulullah, Pak. Zaman Rasulullah itu dari dulu semua orang itu kumpul, baik kaya maupun miskin, pinter maupun bodoh, sugih melarat, semuanya kumpul jadi satu. Itu zaman Rasulullah, Pak. Makanya jangan membedakan dari seperti di zaman sekarang itu. Kalau di zaman sekarang perbedaan seperti itu berarti salah satu tanda zaman akhir. Karena di dalam hadis itu disebutkan salah satu tanda zaman akhir itu apa, Pak? Salah satunya itu satu orang fakir itu disingkirkan. Salah satu itu. Dan orang fakir yang disingkirkan ini mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang mewah tapi tidak pernah ditempati. Sekarang sudah terjadi, Pak? Sudah. Orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, mereka berlomba-lomba untuk membangun rumah yang bagus, tapi kemudian mereka itu tidak mau menempati rumahnya, ditinggal pergi dan yang lain-lain. Itu sekarang sudah terjadi, Pak. Itu orang fakir tapi zaman akhir, salah satu tanda zaman akhir juga, Pak, ada lelaki tunduk sama perempuannya atau istrinya. Itu ciri-ciri zaman akhir, Pak. Jadi kita sebagai laki-laki itu tidak boleh takut sama istri, tapi menghormati. Istri tidak boleh mentang-mentang sama suami, tapi juga menghormati. Suami takut istri dalam konsep Islam itu tidak ada. Yang ada suami menghormati istri, istri menghormati suami. Kalau sampai ada suami itu diedak-edak atau diinjak-injak oleh istri, itu berarti tanda akhir zaman sudah ada. Itu Kanjeng Nabi sudah prediksi dari 1400 tahun lalu. Itu salah satunya seperti itu. Ada orang tua diasingkan. Nabi sudah bilang wa aqsa abahu. Nanti di akhir zaman itu orang tua itu bakal diasingkan oleh anaknya sendiri. Ibu melahirkan anak dari anaknya. Maksudnya apa? Ibu memiliki anak, kemudian anak menghamili ibu lagi. Itu sudah terjadi. Sekarang sudah banyak, Pak. Apalagi di tempat saya. Itu ciri zaman akhir. Banyak bencana di mana-mana. Kemudian at-tuhud wal wu'ul sudah terjadi di mana orang-orang yang tidak memiliki kapasitas agama diberi panggung untuk berbicara tentang agama sehingga dia nanti fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu fa'adallu. Mereka akhirnya berfatwa dengan ilmu tapi akhirnya mereka sesat kemudian menyesatkan. Karena apa? Karena tidak memiliki kapasitas keilmuan yang memadai. Dan itu sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus. Itu sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi di zaman akhir itu seperti itu. Makanya kemudian kalau enggak pengen terjadi cepat-cepat kiamat, caranya gimana? Ya soleh. Caranya gimana? Ya alim. Kita harus mensolehkan diri, kita harus menalimkan diri, kita harus memperbaiki diri supaya tidak cepat terjadi kiamat. Kenapa? Karena kiamat itu terjadi ketika nanti kalimat Allahu Akbar itu sudah tidak berdengung lagi. Sampai kapan itu? Sampai nanti. Sampai hari kiamat nanti Dajjal baru turun, Dajjal baru keluar, nanti ada Dabbah. Kemudian nanti ada Dukhon dan yang lain-lain. Itu nanti akan keluar secara bertahap. Tapi insya Allah sampai sekarang belum keluar, Pak. Cuman ciri-ciri dari kiamat yang alamat sughra itu semuanya sudah terjadi. Hampir semuanya sudah terjadi. Itu cukup untuk itu. Wayak balul ma'dzirata. Dan Kanjeng Nabi itu sifatnya selalu menerima alasan. Ini buat atasan ya, Pak ya. Kanjeng Nabi itu selalu menerima alasan. Ada orang yang izin, Nabi saya tidak ikut ngaji dulu. Oh iya enggak apa-apa, monggo. Nabi saya izin, saya lagi sakit, saya enggak ikut sholat jamaah. Oh iya enggak apa-apa. Kanjeng Nabi itu seperti itu. Mohon maaf Nabi saya tidak ikut jihad dulu. Ya monggo. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu memiliki sifat aris. Aris itu bahasa Jawa, enggak tahu bahasa Indonesianya apa aris itu. Aris itu lapang dada kalau enggak salah bahasa Indonesianya lapang dada. Kanjeng Nabi itu seperti itu. Wayak balul ma'dzirata, tidak otoriter. Sekarang kan saya sendiri aja Pak, kadang kalau memimpin organisasi itu kadang otoriter. Kalau kamu nggak mau ikut saya, silahkan pergi. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya karena saya tidak terlalu bisa seperti Nabi. Tapi hakikat Kanjeng Nabi yang asli,
beliau itu selalu menerima alasan. Asal alasannya jelas. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Dan Kanjeng Nabi selalu berhadap kepada kaumnya, beliau itu tidak pernah membawa ekspresi yang membenci terhadap kaumnya. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu, Pak, wajahnya itu basam. Wajahnya itu senyum, Pak. Senyum, wajahnya bukan mulutnya. Wajahnya itu senyum. Sampai nggak bisa bayangin pasti. Ada wajah kok senyum. Berarti saking indahnya wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kulitnya itu tidak putih, tidak hitam. Tidak putih, tidak coklat. Tapi putih kemerah-merahan campur coklat. Nggak bisa bayangin sampean, Pak. Udah pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Coba, ada yang pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi di sini? Belum pernah. Kalau pengen mimpi ketemu Kanjeng Nabi, Pak, Bapak dan Ibu, sebelum tidur, ikut tidur ala Kanjeng Nabi, Pak. Wudu, setelah wudu tidur ala mayit, sebelum tidur ya baca baca ta'awud, kemudian baca muawwidzatain akhir surat Al-Baqarah, kemudian baca wirid dari burdah itu, Pak. Ada burdah, wiridnya itu saya lupa. Ada salah satu wirid di burdah itu dibaca terus, saya lupa wiridnya itu. Itu nanti insya Allah kalau kita dibaca terus sampai kita ketiduran, mimpi insya Allah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Cobalah, Pak, sekali-kali kita pengen mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Wong kita mengidolakan banyak sekali tokoh-tokoh, kok Kanjeng Nabinya luput, ya lucu. Kita sekarang tuh seperti itu, terbuai dengan adanya tokoh-tokoh baru. Ada Soekarno, ada Soeharto, kemudian ada Qaddafi, ada Muammar Gaddafi, Barack Obama dan yang lain-lain, sehingga kita lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai mungkin lebih paham ceritanya siapa Soeharto dan Soekarno daripada Nabi Muhammad itu sendiri, Pak. Kenapa? Nah, karena sampai sekarang Nabi Muhammad itu banyak dilupakan. Padahal Nabi Muhammad itu 1000 kali lebih hebat daripada Soekarno, bahkan lebih lagi, 1000 kali lebih hebat daripada Soeharto. Nah itu pengenlah sekali-kali pengen bermimpi terhadap mimpinya Kanjeng Nabi atau bermimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu, Pak. Wajahnya itu basam, Pak, Kanjeng Nabi itu. Basam. Wajahnya itu senyum. Rambutnya itu tidak lurus juga tidak keriting. Bibirnya itu, Pak, bagus sekali seperti nun. Kalau disifat itu bibirnya seperti mem. Seperti ini. Dan alisnya itu Kanjeng Nabi seperti nun, huruf nun yang kebalik seperti ini. Sampai nggak bisa bayangin indahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang zaman dulu itu melihat Kanjeng Nabi saja itu sudah paham Al-Quran tanpa belajar. Kanjeng Nabi itu ketika beliau ngaji, sahabat datang tanpa diterangin atau belum nerangin, para sahabat itu sudah paham tentang ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena nur dalam wajah Kanjeng Nabi, nur dalam tubuh Kanjeng Nabi itu dilihat oleh sahabat secara langsung, akhirnya transfer ilmu dari Nabi itu langsung sampai kepada kita. Seperti kalau bahasa sekarang itu kayak share it, Pak. Kayak share it, kayak bluetooth dan yang lain-lain. Itu seperti itu. Makanya kemarin saya diskusi sama teman saya yang ngajar di Al-Azhar sini. Beliau datang ke sini mendiskusikan tentang teori pendidikan dan teori psikologi yang namanya behaviorisme. Teori behavior itu. Dia bilang sama saya, pola pendidikan zaman sekarang itu gini, kita harus menekankan sisi akliyah dan yang lain-lain. Saya bilang sama dia, Mas, sampean itu percuma kalau diskusi tentang ini doang. Kenapa? Sampean melalaikan yang nilai-nilai spiritual. Apa itu? Keikhlasan dan doa. Itu yang sekarang dilupakan. Nilai-nilai moral berupa akhlak nggak diurusin, Pak. Tapi yang diurusin itu eksak. Kemudian pikiran-pikiran matematis, pikiran-pikiran ekonomis dan yang lain. Sekarang itu. Saya bilang sama teman saya itu S2. Saya nggak peduli dia S2. Saya bilang sama dia bahwa sampean itu pikirannya terlalu pikiran ala-ala kesekarangan. Sampean itu menghilangkan sisi-sisi spiritualisme. Padahal itu yang paling dititik beratkan. Orang-orang dulu, Pak, seperti kakek-kakek kita, itu pinter ngaji, pinter baca kitab, alim. Guru-gurunya itu orang miskin, Pak, tidak tahu pola pendidikan.
Taunya apa? Ini Pak, keikhlasan hati. Saya tuh pernah Pak, punya guru dulu di pesantren saya. Ngajarnya itu cuman gini. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Enggak jelas. Tapi muridnya alim-alim. Kenapa? Transfernya bukan dari mulut, tapi dari hati. Nah sekarang orang itu berpikir tentang bagaimana pola pendidikan anak sekarang dipikir secara penuh, tapi mereka itu terkungkung dalam diskusi itu, terkungkung dalam pola itu, prakteknya nihil, tidak ada. Kenapa? Yang diincar itu otak Pak, bukan hati. Akhirnya orang pinter sekarang nggak punya akhlak, ya pirang-pirang, banyak sekali. Orang pinter nggak punya akhlak, sekarang banyak. Kenapa? Sisi spiritualnya tidak ada. Sisi spiritualnya tidak ada. Santri aja kadang seperti itu, apalagi orang biasa. Sekarang itu gitu Pak. Makanya saya bilang sama teman-teman itu yang kemarin kesini itu. Kenapa saya bilang gini, sampean kalau ngajar hatinya harus diikhlaskan. Kenapa? Sampean tidak mengucapkan sekalipun, anak itu nanti akan paham. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW dulu belum ada kitab Pak. Belum ada cetakan Quran, belum ada cetakan hadis. Tapi para sahabat itu beliau hafal Al-Quran, hafal apapun yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Abu Hurairah itu Pak, apapun yang dikecapkan oleh Nabi, mulai A sampai Z, dari beliau hidup sampai beliau meninggal, itu Abu Hurairah hafal Pak. Abu Hurairah itu sama Kanjeng Nabi sekitar 4 tahun. Kalau Anas bin Malik itu sekitar 10 tahunan sama Kanjeng Nabi. Itu dari A sampai Z. Kata-katanya itu hafal Pak. Kata-katanya, bukan hadisnya, tapi kata-katanya. Mulai Kanjeng Nabi bilang, ini, itu, aku, kita, dan yang lain. Abu Hurairah itu hafal detail. Kenapa? Karena beliau menjumpai Nabi secara langsung. Dengan sinaran nur dari Kanjeng Nabi itu, akhirnya kemudian beliau itu mendapatkan ilmu-ilmu. Kalau sekarang enggak. Makanya jangan heran kalau sampai habis baca ilmu dari internet ya Pak ya. Habis baca ilmu dari internet, habis itu lupa. Jangan heran Pak. Kenapa? Tidak ada nur dari guru. Makanya kita butuh guru itu di situ. Kalau kita ngaji dengan guru, kita ngaji dengan kiai, memandang ulama, disitulah ilmu itu biasanya nempel. Kenapa? Karena ada nur yang berada di dalam wajah guru kita sehingga transfer kepada kita. Itu yang saya rasakan Pak. Saya berkali-kali, bahkan udah puluhan kali baca PDF itu Pak. Di dalam WA, di dalam itu banyak sekali yang hilang. Kenapa? Karena satu, di dalam PDF itu tidak ada gurunya. Nomor 2, HP itu dibuat macam-macam. Kadang dibuat lihat apa, kadang dibuat upload apa, dibuat download apa. Di situ campur antara ilmu dan kemaksiatan. Sehingga kemudian ilmu itu tidak bisa murni dan tidak bisa menempel penuh di dalam hati dan otak. Mungkin ilmu sampai Pak, tapi di otak bukan di hati. Akhirnya apa? Kalau ilmu cuma sampai di otak, ya dibuat ngakal-ngakalin itu seperti para pejabat itu. Dibuat ngakalin apa? Pasal-pasal, dibuat ngakalin ini. Mereka pinter Pak, tapi nggak pinter masalah hati. Nah itu yang kita butuhkan. Kanjeng Nabi itu dari dulu beliau itu mendidik umatnya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecerdian hati. Sehingga para sahabatnya itu ada yang dididik halus menjadi Abu Bakar. Ada yang dididik garang seperti Sayyidina Umar. Ada yang dididik pemalu banget seperti Sayyidina Utsman. Ada yang dididik gagah, pemberani, cerdas, alim seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada yang dididik menjadi turjumanul Quran atau ahli tafsir namanya Abdullah bin Abbas. Ada yang dididik menjadi orang yang ahli atau sering membaca Al-Quran namanya Abdullah bin Mas'ud. Ada orang yang dididik Kanjeng Nabi menjadi pedagang besar namanya Abdurrahman bin Auf. Ada yang dididik Kanjeng Nabi perawi hadis, wanita cerdas namanya Sayyidah Aisyah. Itu Kanjeng Nabi Pak. Ada yang dididik Kanjeng Nabi itu mendidik orang jadi militer, jadi pejabat, jadi ekonom, jadi filosof dan yang lain. Itu Kanjeng Nabi itu Pak, paket lengkap beliau itu. Sedangkan kita apa Pak? Makanya kemarin itu saya ngaji, saya terangkan bahwa kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang dulunya pernah sholatnya ketinggal atau pernah nggak sholat berapa tahun lalu, berapa puluh tahun lalu, itu bisa ditambal dengan kalau bisa ya gini apa ya, kalau dulu pernah nggak sholat atau nggak sholat 20 tahun 30 tahun kan ada ya Pak ya. Kemarin saya itu
di tempat teman itu ada yang curhat sama saya, katanya udah nggak sholat selama 2 tahun, ada yang 3 tahun. Caranya nambal gimana? Kalau bisa diganti, dikodoi sholatnya. Kalau bisa, jadi setiap hari habis sholat subuh sebelum sholat subuh dibuat kodok sholat subuh. Setelah sholat zuhur dibuat kodok sholat asar, sholat zuhur lagi. Jadi sholat itu sehari sekitar 10 waktu. Nanti berjalan berapa tahun? Buat apa? Mengkodoi. Kalau nggak bisa ya udah bayar fidyah. Kalau saya miskin gimana? Ya udah perbanyak baca sholawat sama istighfar. Itu insya Allah bisa nambal kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita memiliki kesalahan-kesalahan di masa lalu, saya pernah nonjok orang, saya pernah minum, saya masa lalunya itu tidak baik, dan saya iri dengan teman-teman saya yang masa lalunya sudah bagus, sampai dia meninggal amalnya masih bagus, bisa ditambal, Pak. Saya pengen amalnya seperti dia. Bacanya subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Setiap habis sholat dibaca 7 kali. Insya Allah itu menurut riwayatnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu bisa dibuat menambal kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Saya udah tua, saya pengen amalnya banyak. Nah itu Pak, dibaca yang banyak Pak. Insya Allah bisa nambal. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Minimal 7 kali. Kalau bisa dibuat zikiran. Itu yang kemarin saya jelaskan kepada jamaah yang ngaji malam Sabtu. Itu penting Pak. Kita hidup itu berapa tahun sih Pak? Kanjeng Nabi itu hidup cuma sekitar 63 tahun. 63 tahun kurang sedikit. Kanjeng Nabi itu seperti itu. Nabi Muhammad itu Pak. Sedangkan kita itu berapa Pak? Mungkin tinggal berapa tahun lagi. Nah, yang kita cari itu apa? Habis itu harta ya ditinggal Pak. Anak ditinggal. Yang menemani kita apa? Amal Pak. Amal itu nanti jadi makhluk. Kalau amal kita baik, jadinya ya teman. Ada permaisuri, nanti ada jubir kita. Jadi nanti amal itu nanti jadi makhluk yang menemani kita di alam kubur. Kalau amal kita buruk Pak, ya jadi kalajengking, ya jadi ular, ya jadi laba-laba, ya jadi ini dan itu. Kalau orang tidak pernah sholat, itu nanti akan dimakan sama ular yang namanya Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra itu mulutnya, kalau menurut keterangan kitab, mulutnya saja ular Syuja'ul Aqra itu besarnya antara langit dan bumi Pak. Itu nanti akan ngemah-ngemah sampean semua yang nggak pernah sholat. Ngemah-ngemah itu apa? Ngunyah-ngunyah. Kita itu akan dikunyah oleh ular yang namanya Syuja'ul Aqra, yang kalau kita itu menyepelekan sholat. Penting Pak. Itu penting. Nah, jadi seperti itu. Wayamshi alal armalati. Kanjeng Nabi itu suka atau hobi berjalan atau membersamai para janda. Bukan berarti Kanjeng Nabi itu senang janda, bukan. Kanjeng Nabi itu istrinya 15 Pak. Ingat ya, istrinya Nabi berapa? 15. Ingat ya. Jadi bukan cuman Sayyidah Khadijah tok, bukan cuman Sayyidah Aisyah tok yang viral kan itu. Tapi ada yang namanya Maimunah, ada yang Romlah, ada yang Ummi Habibah, ada yang Sofia, ada yang Saudah. Itu istrinya Kanjeng Nabi itu jumlahnya 15. Tapi ketika Kanjeng Nabi wafat, itu meninggalkan istri sekitar 9. Makanya kemudian antis ini suatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Romlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah, Hamzah tu amuhu Abbasun kada ila akhirih. Itu istrinya Kanjeng Nabi jumlahnya 15. Yang perawan itu cuma 1 Pak, namanya Sayyidah Aisyah. Tapi Kanjeng Nabi itu semua istrinya itu berarti sudah janda. Nah, Kanjeng Nabi itu suka membersamai janda. Artinya yang disebut dengan armilah itu janda yang dia tidak memiliki kekayaan sama sekali. Kanjeng Nabi itu membersamai mereka itu bukan berarti senang ngumpulin janda, bukan. Tapi kenapa? Kanjeng Nabi itu datengin janda, ditawarin, kamu mau enggak saya nikahin dengan sahabatku ini biar kamu tidak melarat lagi, biar hidupmu tidak terlunta. Kamu mau enggak saya kasih uang ini biar anakmu nanti masih hidup. Itu Kanjeng Nabi tujuannya itu Pak, ngebantu para janda sehingga hidupnya tidak terlunta-lunta. Itu zaman Kanjeng Nabi, beliau itu sering datengin para janda.
Kalau sekarang enggak ya Pak ya, disamperin jandanya digodain. Iya Pak ya. Saya itu punya teman yang kayak gitu. Ya kemarin kesini itu. Katanya dia saya itu pengen nikah, tapi kenapa yang deket saya itu janda anak 5, janda anak 6, janda anak 3. Itu cerita sama saya orang Rembang. Kemarin kesini habis nikah. Kenapa? Karena dia mengeluhkan, saya itu kemarin tuh dari dulu pengen nikah tapi gak bisa-bisa, malah yang deketin saya janda, digodain sama dia yang nggak tahu itu. Katanya dia, lah Kanjeng Nabi sering ngumpulin janda, tapi bukan ngumpulin kayak kamu. Kanjeng Nabi itu sering berkumpul dengan janda, membantu memenuhi kebutuhan mereka, baik berupa kebutuhan suami maupun berupa kebutuhan materi, anak-anak dan yang lain-lain. Itu sering Kanjeng Nabi itu Pak. Karena janda zaman dulu bukan kayak janda zaman sekarang Pak. Janda zaman dulu itu orang-orang perempuan itu dilakukan tidak seperti zaman sekarang. Dulu itu perempuan itu kayak budak, dilemparin, kemudian mohon maaf ya ditoyor-toyor, kadang ditonjokin, kadang di ini. Perempuan zaman dulu itu seperti itu. Apalagi janda, tidak ada yang melindungi sama sekali. Islam datang memuliakan perempuan. Dulu itu perempuan Pak, bayi perempuan itu sering dibunuh. Perempuan itu sering dibunuh Pak dulu, zaman dulu. Makanya kalau tidak memiliki laki-laki harus ada pelindungnya. Dulu Kanjeng Nabi ini pahlawannya para janda ini. Nah sekarang kita kan enggak. Janda malah digodain ya Pak. Sering disamperin dan bertingkah seperti pahlawan. Wadzawil ubudiyah. Walayahabul muluka. Kanjeng Nabi itu tidak pernah takut yang namanya berhadapan dengan para raja. Nabi enggak pernah. Kalau sekarang ya para penguasa. Kanjeng Nabi enggak pernah sama sekali meredek, Pak. Bergetar pun tidak berdekat dengan raja. Raja itu kalau ketemu Kanjeng Nabi, meskipun beliau itu belum tahu itu Nabi Muhammad, itu pasti orang itu langsung duduk. Kenapa? Karena haibahnya Kanjeng Nabi, wibawanya Kanjeng Nabi itu ngalahin raja. Bahkan ada satu cerita Kanjeng Nabi itu berkumpul dengan raja, orang-orang itu malah menghormati Nabi, bukan menghormati raja. Kenapa? Karena haibahnya Kanjeng Nabi atau wibawanya Kanjeng Nabi itu mengalahkan wibawanya raja itu. Itu hebatnya Kanjeng Nabi. Wa yaghdabu lillah wa yarda liridha. Kanjeng Nabi itu kalau marah itu pasti lillah. Tidak pernah marah karena nafsu. Wa yarda liridha, dan ketika ridho Kanjeng Nabi juga ridho. Kanjeng Nabi itu terkenal nggih. Nabi itu kalau marah tidak pernah marah kalau Al-Qur'annya atau Nabi itu tidak pernah marah kecuali ajaran Islam atau aturan Allah atau Al-Qur'an dihina. Kalau sudah dihina, diremehkan, Nabi tidak toleransi, Pak. Langsung dibabat habis orangnya. Itu Kanjeng Nabi. Tapi Nabi sebelum marah itu konfirmasi dulu. Apakah kamu benar melakukan ini? Apakah kamu benar melakukan ini? Seperti itu Kanjeng Nabi itu, Pak. Kalau sudah terbukti benar, dibabat habis. Bahkan bukan cuma Nabi, sahabatnya pun seperti itu. Ada namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya anak namanya Abdurrahman bin Umar. Punya adik atau punya kakak namanya Abdullah bin Umar. Umar ini memiliki anak namanya Abdurrahman itu. Abdurrahman pernah suatu ketika minum minuman keras, Pak. Waktu itu pemimpin khalifahnya itu adalah ayahnya sendiri berupa Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian Abdurrahman ini ngadu kepada Amr bin As. Amr bin As itu waktu itu gubernur. Jadi gubernur Madinah atau Syam atau lupa saya tempatnya waktu itu. Bilang sama Amr bin As, wahai Amr bin As, saya itu tadi kecelakaan, saya minum khamr. Tolong hukum saya karena saya minum khamr. Ada nggak Pak orang seperti itu sekarang? Orang minum khamr atau melakukan kesalahan minta kepada penguasa biar dihukum. Supaya apa? Saya mending dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Bilangnya seperti itu, Pak. Akhirnya kemudian Amr bin As ini nggak mau menghukum. Kenapa? Karena Abdurrahman ini anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah presiden. Nggak mau, nggak berani dia. Saya nggak mau menghukum kamu. Tapi Abdurrahman ini memaksa. Kalau kamu tidak mau menghukum saya, tidak mau mencambuk saya 100 kali atau 80 kali, maka nanti saya akan adukan kamu ke bapak saya, ke Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian Amr bin As nggak punya pilihan yang lain. Mau nggak mau Amr bin As ini menghukum Abdurrahman, dan ada dua namanya Uqbah bin Al-Haris. Akhirnya kemudian dicambuk, tapi tidak di depan umum, Pak.
Zaman dulu kalau ada orang minum minuman keras atau berzina, itu dicambuk atau dirajam itu di depan umum. Di depan umum, Pak. Tapi waktu itu Amr bin As karena takut yang mendem atau yang mabuk itu adalah anaknya khalifah, sehingga dicambuknya dan dihukumnya itu di dalam rumahnya Amr bin As. Dan setelah itu, setelah ketahuan, lama-lama akhirnya kemudian Umar bin Khattab itu tahu, karena tahu, Pak, gara-gara Amr bin As ini menghukum Abdurrahman bin Umar dan Uqbah bin Al-Haris di rumahnya, tidak di depan umum. Artinya masih dihormati karena ini adalah anak dari khalifah. Akhirnya kemudian Amr bin As sebagai gubernur ini dicabut, Pak, dipecat sama Umar. Kamu saya pecat. Karena apa? Karena kamu merendahkan hukum Allah gara-gara Abdurrahman ini anak saya. Serahkan Abdurrahman dan Uqbah kepada saya biar saya hukum. Akhirnya kemudian apa, Pak? Abdurrahman dihukum 2 kali, dicambuk sama Umar sampai meninggal di depan umum, Pak. Jadi Umar bin Khattab saking tegasnya itu pernah mencambuk anaknya gara-gara mendem, gara-gara mabuk, itu sampai meninggal. Setelah meninggal, akhirnya kemudian Abdurrahman bin Umar ini memimpikan kepada bapaknya. Akhirnya kemudian ngabarin, wahai bapak, saya sekarang sudah lega. Kenapa? Karena hukumanku ketika saya minum minuman keras di dunia ini sudah dibalaskan ketika saya dirajam, sehingga saya sekarang tinggal menikmati kenikmatan ukhrawi atau kenikmatan di dalam kubur. Itu cerita ketegasan dari Umar bin Khattab yang sekarang kita tidak nemu, Pak. Sekarang salah aja tidak mau disalah-salahin. Kalau zaman dulu salah itu malah minta dihukum. Jadi zaman sekarang itu sudah terbalik. Itu bukan orang lain pelakunya, ya kita sendiri. Allah alam nanti bisa bagaimana nggak tahu. Itu Kanjeng Nabi dan Umar bin Khattab kalau marah itu seperti itu. Sampai Kanjeng Nabi kan pernah bilang, ini di hadis yang viral itu. Kalau saumpama Fatimah nyolong, maka saya akan potong tangannya. Dengan tanganku sendiri, kata Nabi. Saking tegasnya Kanjeng Nabi, kalau ada hukum Allah itu dilanggar. Itu Nabi, nggak bisa toleransi kan kalau Kanjeng Nabi seperti itu. Dan sebenarnya Kanjeng Nabi itu wa yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah, saya singkat ya Pak ya. Nabi Muhammad SAW sifatnya itu ketika ada khutbah Jumat, beliau itu ketika khutbah Jumat sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Ini jelas, Pak. Kalau sekarang berbeda ya Pak ya. Sholatnya pendek, tapi khutbahnya panjang. Nah, kemarin tuh saya disamperin sama temen orang sini, orang Tambun, bukan Tambun, Cibenjeruk. Dia bilang sama saya, Pak, bahwa gimana ya saya itu nggak pernah sholat Jumat katanya. Kenapa? Ya karena ketika sholat Jumat berkumandang, saya itu mau izin sama bos saya, sedangkan bos saya itu Cina. Nah diizini paling cuma setengah jam, sedangkan Jumatan itu lebih dari sejam kalau di Jakarta. Kata dia, gimana ya saya mau izin takut dipecat, kalau nggak izin saya nggak Jumatan. Akhirnya kemudian dia tanya sama saya, gimana hukumnya saya kalau nggak Jumatan? Ya tetap saya kasih hukum fikih, Pak. Kalau 3 kali kamu nggak Jumatan, maka kamu dihukumi seperti orang kafir. Hatimu munafik, hati-hati saya bilang gitu. Lah terus gimana? Ya wallahu alam, saya nggak bisa ngasih solusi. Nah itu karena apa Pak? Karena sekarang itu banyak sekali, mohon maaf, khotib-khotib yang tidak memperhatikan sifat-sifat dari khutbah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi itu Pak, kalau khutbah itu pendek, kalau sholat itu panjang. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika habis sholat, orang-orang itu langsung atau habis Jumatan, orang-orang bisa melaksanakan lagi kegiatan kehidupannya masing-masing seperti semula. Makanya kemudian wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika seumpama sholat Jumat sudah selesai, maka kembalilah kepada aktivitas seperti biasanya, mau berdagang ya monggo, mau kerja ya monggo, mau melakukan hal-hal yang lain yang bermanfaat ya monggo. Itu diantara ajaran-ajaran Kanjeng Nabi yang saya kutipkan dari kitab seperti ini. Dan Kanjeng Nabi itu satu ya Pak ya, terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki guru.
Gurunya itu langsung Allah. Makanya kemudian adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu Kanjeng Nabi itu langsung dididik oleh Allah. Cara Allah mendidik Nabi dengan 3 cara. Ingat-ingat Pak. Nabi Muhammad dididik oleh Allah dengan 3 cara. 1, al-amru artinya langsung diperintah oleh Allah. Nomor 2, bin nahyi atau dengan cara dilarang oleh Allah. Nabi Muhammad kamu jangan seperti ini. Muhammad silahkan lakukan ini. Itu namanya amr wan nahi. Nomor 3, wal atab. Atab itu artinya teguran. Kanjeng Nabi itu pernah 3 kali ditegur oleh Allah. Berarti kita itu dalam mendidik anak, mendidik masyarakat, mendidik murid itu harus mempraktikkan 3 ini Pak. 1, merintah. Nomor 2, melarang. Nomor 3, menegur. Kanjeng Nabi itu pernah ditegur Allah 3 kali. Berkali-kali. Salah satunya itu yang viral itu tentang teguran Allah kepada Nabi abasa wa tawalla. Abdullah bin Umi Maktun yang disebut dengan Ad-Dharir. Beliau itu dicuekin oleh Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi itu lebih mementingkan orang-orang kafir, pembesar kafir yang mau masuk Islam. Tapi akhirnya ditegur oleh Allah abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Sekian wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.